Tuh, mati. Izin sebentar kan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, baik, di sini saya Firman Baajiz akan mempresentasikan hasil dari literatur yang saya laksanakan, yaitu 10 skripsi dan 10 jurnal. Analisis skripsi dan artikel jurnal untuk bahan literatur review. Nah, topiknya pendidikan agama Islam. Tema yang saya ambil yaitu media pembelajaran PAI. Langsung saja selanjutnya di sini tema media. Sebentar. Di sini ada temanya media pembelajaran PAI. Ini lupa. Media pembelajaran PAI. Yang pertama ada dari ini ya, dari identitas Sayyidana Saniyah El-Qori, efektivitas penerapan model pembelajaran flipped classroom terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran PAI kelas 12. Nah, studi penelitiannya itu di SMA Negeri 1 Kerembung Sidoarjo, tahunnya 2022. Lokasi di SMA, pendekatannya itu kualitatif. Terus teknik analisis data yang digunakan di skripsi ini bahwa data diperoleh dengan teknik observasi, tes, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara menghitung melalui analisis deskriptif dan parametrik. Temuan dan simpulannya bahwa penerapan model pembelajaran flipped classroom dalam mata pelajaran PAI kelas 12 MIPA di SMA Negeri 1 Kerembung dapat terlaksana secara baik. Kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Kerembung Sidoarjo mengalami peningkatan dari sebelum dan setelah ditetapkannya model pembelajaran flipped classroom dengan perolehan nilai rata-rata min 55,86 menjadi 85,52. Jadi di skripsi ini bahwa classroom pembelajaran flipped classroom ini mempunyai pengaruh berarti ya, meningkatkan nilai siswa itu ya yang asalnya rata-rata 55,86 menjadi 85,52. Yang selanjutnya yaitu dari Azmi Maria Sofiah yang berjudul pengaruh model pembelajaran flipped classroom pembantu video pembelajaran YouTube terhadap kemandirian belajar siswa pada pembelajaran PAI. Tempat, lokasi, pendekatan, dan teknik analisis data yang digunakan itu data diperoleh dengan tahap penyajian instrumen dan juga tahap analisis hipotesis. Temuannya yaitu hasil riset dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan
persamaan analisis regresi linear Y. Y1 19,844 plus 0,606X yang menunjukkan nilai positif. Kemudian koefisien determinasi R2 bernilai 0,324 atau 32,4% dan nilai hitung sebesar 6,107 dengan nilai signifikan yaitu 0,000. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Classroom membantu video pembelajaran YouTube terhadap kemandirian belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas 8 di SMP 35 Surabaya. Selanjutnya ada dari Devi Eka Agnelisa yang berjudul Pengembangan Desain Pembelajaran PAI berbasis Microsoft 365 dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa. Hasil penelitiannya, produk berupa desain pembelajaran PAI berbasis Microsoft 365 yang berkembang berdasarkan metode R&D ya, level 3 milik Sugiono yang dilakukan dari tahap awal hingga akhir. Lalu teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis penelitian terhadap produk yang telah ada, analisis penelitian lapangan, analisis pengujian internal, juga uji coba produk, dan analisis keefektivitasan produk. Langsung saja. Selanjutnya, ini saya menggunakan menemukan Fayyaz Mahasin Syifa Andik praktek penggunaan platform Microsoft Office 365 dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran PAI di SDN Manukan Wetan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu display data, di mana penelitian mengelola data yang masih bersifat sederhana menjadi serangkaian data berhubungan dengan tulisan dan alur yang sistematis dan kompleks. Selanjutnya hasil display data akan dijadikan acuan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitiannya, praktek penggunaan platform Microsoft Office 365 ini sangat optimal digunakan di pembelajaran daring, dikarenakan memang dalam platform tersebut kita bisa mengakses segala hal sebagai penunjang pembelajaran seperti telekonferensi, grup kelas, mengirim pesan, dan lain sebagainya. Skripsi selanjutnya ada dari Henik Nur Indasari yang berjudul Pengaruh Penerapan Teori Belajar Simetik terhadap Peningkatan Pemahaman Siswa pada Materi PAI. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan tes dengan menghubungkan variabel dependen dan variabel independen. Adapun syarat uji paired sample test yaitu data yang dimiliki oleh subjek adalah data interval atau rasio dan juga kedua kelompok data. Hasil simpulannya, penerapan teori belajar simetrik di SMPN 22 Surabaya yang diukur melalui pemberian soal berupa angket tentang penerapan teori belajar simetrik kepada siswa didapatkan hasil akhir yaitu 87,42%. Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa penerapan teori belajar simetrik terhadap pemahaman siswa termasuk dalam kategori yang sangat baik berdasarkan kategori presentasi yang ada. Selanjutnya ada Nikmatul Izzah yang berjudul Peran Budaya Keagamaan dalam Meningkatkan Akhlak Siswa, Studi Penelitian SMA Negeri 1 Gedong Wetan Pasuruan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kondensi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil temuannya, hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa akhlak menjadi hal yang perlu diperhatikan. Salah satu upaya yang dilakukan SMA Negeri 1 Gedong Wetan dalam peningkatan akhlak siswa. Berbagai program sekolah dirancang untuk warga sekolah, khususnya media siswa dengan tujuan menjadikan pribadi yang baik dan berakhlak mulia dengan menerapkan metode pembiasaan dan keteladanan. Selanjutnya, Yulisa Andriani, pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa.
teknik analisis data, penelitian menggunakan rumus Chi kuadrat. Karena data yang berbentuk kategori X dan Y dengan skala pengukuran yaitu nominal, rumus Chi kuadrat digunakan untuk mencari keharmonitasan data yang tidak homogen. Hasilnya, penelitian ini sebagai bahan informasi dan masukan bagi para siswa, guru, serta kepala sekolah di SMA Negeri 1 Keraksa Aji Tulang Bawang. Guru serta dari semua pihak agar dapat menggunakan media pembelajaran yang ekonomis, efisien, secara efektif, guna mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, dari Khairul Anam, pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI Studi Penelitian SMP Bani Mukimah Bangkalan. Nah, di sini teknik analisis data yang digunakan berpijak pada teori yang ada penulisan berupaya menganalisis data tersebut dengan menggunakan rumus KAI kuadrat atau Chi square, yaitu X kuadrat ya, berarti X kuadrat sama dengan N dalam kurung AD BC kuadrat per dalam kurung A plus B dalam kurung C plus D dalam kurung A plus C dalam kurung B plus D. Jadi temuannya yang saya temukan di skripsi tersebut bahwa penerapan penggunaan media pembelajaran di SMP Bani Mukiman Bangkalan pada pelajaran PAI sangat kecil, sehingga minat belajar siswa SMP Bani Mukiman Bangkalan terhadap pelajaran PAI kurang baik. Terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Bani Mukiman Bangkalan. Hal ini dapat diketahui dari hasil presentasi yang sangat kecil, yaitu 0,49327%. Karena penggunaan media pembelajaran yang ditetapkan di SMP Bani Mukiman Bangkalan juga sangat kecil dengan kisaran presentasi 0,97828%. Sehingga dengan demikian pengaruhnya pun dapat dikategorikan kurang baik. Terus juga yang terakhir ini ada dari Faisal Abdurrahman, media pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendekatannya teknik analisis data, menganalisis data yang penulis peroleh dilakukan dengan model Mays and Huberman yang meliputi data reduksi data, serta penyajian data dan penarik kesimpulan. Nah, di sini hasil temuannya, penelitian tentang media pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Ma'arif NU 1 Sokaraja, Kabupaten Banyumas diperoleh hasil bahwa guru PAI kelas 11 SMA Ma'arif NU 1 Sokaraja melakukan langkah-langkah yang dilakukan guru dalam penggunaan media pembelajaran PAI, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Terus berdasarkan hasil studi literatur ya yang saya analisis dan saya juga literasi saya baca-baca dari 10 skripsi dan 10 jurnal yang saya dapat itu tentang media pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar PAI yang dimana pemanfaatan media pembelajaran pendidikan agama Islam di berbagai sekolah serta berbagai jenjang pendidikan di SD, SLTP, dan SLTA. Guru dan siswa sangat berperan penting dalam pemanfaatan media, di mana guru sebagai pengantar pesan dan siswa sebagai penerima pesan, di mana guru memperagakan media dan siswa mengamatinya dengan baik, kemudian murid mempraktekannya. Setelahnya saya menarik kesimpulan dari berbagai hasil literatur, 10 skripsi, dan 10 jurnal yang saya tuangkan di slide ini, maka saya mengambil judul ya yang berjudul pengaruh media pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap motivasi belajar siswa di SMA Ulul Albab. Seperti itu. Jadi judul ini
mungkin lebih kepada nantinya kuantitatif, karena yang diteliti itu nanti akan memunculkan berbagai rumusan masalah gitu. Pengaruh media pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, maka muncullah satu pertanyaan, berarti dalam rumusan masalah, media pembelajaran apa yang digunakan di sekolah tersebut nanti teh. Terus juga bagaimana respon serta antusias siswa terhadap media yang diterapkan di pembelajaran itu. Berarti fokus pengaruh media pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, salah satunya nanti berarti ditanya dalam rumusan masalah itu media apa yang digunakan. Nah, setelah media apa yang digunakan, bagaimana respondensi terhadap siswa di SMA Wabab itu. Maka nanti ketika saat terjun ke lapangan, berarti wawancara dengan guru PAI, media apa yang digunakan, misalkan ada 10 media, berarti kita analisis satu semuanya. Serta diukur bagaimana sejauh pemahaman siswa itu. Terus juga antusias siswa dalam belajar yang menggunakan media tersebut di SMA Wabab. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke, siapa lagi? Firda kan? Ya, lanjut. Baik. Kepada Firda silahkan untuk memulai presentasi. Mang Dilah katanya Mang Firman. Gak jadi Firda. Oh, Mang Dilah ya silahkan. Silahkan Dede Dila. Silakan lanjut. Dede Dila. Halo Dede Dila. Mana Firman? Enggak, sok aja lanjut. Saya Firman ya? Ya. Siapa? Gimana? Halo Dede Dila. Halo. Kalau nggak ada Dedi lah, siapa aja lah. Mungkin Firda silahkan. Yulia mau? Mohon Ada maaf gak Kang, Dede Dilanya? Dede untuk Dila. Dede Dila lagi mengkondisikan sinyal terlebih dahulu Kang. Tapi dia mau katanya sekarang mempresentasikan. Oh ya. Sepuluh menit lagi ini akan terputus. Nanti masuk lagi ya. Masuk Zoom lagi.
Firman kasih tahu ke teman-temannya. Setelah ini 10 menit terputus, nanti masuk lagi ya. Oke. Baik, Kang. Ya, Kang. Sok, lanjutkan yang lain gimana? Firman, Dede Dilahnya kemana? Katanya lagi mengondisi katanya lagi mengondisikan sinyal, Kang. Ya udah, Iya Kang, tunggu sebentar Kang, maaf Kang. ganti sama yang lain. Sok. Diganti dulu. Ya, ganti aja siapa? Ini lagi masuk Kang, lagi Siap. udah masuk Kang. Sok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Matologi Metode Penelitian Dr. Kiai Haji Mulyawan SNMPD. Di sini perkenalkan saya Dila dari PAI 51 akan presentasikan atau menganalisis skripsi dan artikel jurnal. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya kurang fit, jadi kurang agak bersuara keras. Minta doanya kepada semuanya. Nah, di sini saya mengambil 10 skripsi dan 10 artikel jurnal. Mang Piram bisa dilanjut ya. Di sini saya mengambil temanya itu tentang strategi guru PAI strategi. Sinyalnya mohon maaf jelek nih Faisal. Strategi guru PAI. Nah, yang pertama saya ngambil dari Siti Puziah. Nah, ini dengan judul Strategi Guru PAI dalam Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Nah, ini di sini pada tahun 2021 lokasi Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, jenjang SD, SMP, dan SMA. Pendekatan deskriptif kualitatif, temuan dan simpulan di sini yang pertama, guru dan peserta didik tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung bertatap muka dikarenakan menyebarnya wabah COVID-19. Dengan itu, pemerintah memutuskan pembelajaran hanya dilaksanakan secara daring. Yang kedua, guru dituntut agar memaksimalkan sesuatu pembelajaran seperti halnya tatap muka. Agar maksimal, seorang guru harus bisa memilih bagaimana strategi pembelajaran yang tepat di masa sekarang. Itu. Yang kedua, saya temukan mengambil skripsi dari Bang Firman, next. Bang Firman. Oh, masih ada, maaf, masih ada teman semuanya. Yang ketiga, strategi guru PAI dalam pelaksanaan pembelajaran daring ialah pada kalangan SMA. Maaf, Bang Firman yang tadi, ya, melaksanakan strategi interaktif dan pada kalangan SMP dan SD menggunakan strategi pembelajaran pembagian tugas. Adapun kesiapan yang dilakukan oleh guru PAI sebelum melaksanakan pembelajaran daring ialah dengan mengadakan sosialisasi tentang pembelajaran daring, membuat tool WhatsApp dan pembuatan RPP. Mang Firmannya kemana, Mang Firmannya? Mang Firmannya kemana ini? Aduh, mohon maaf, Pak Kang.
Ada sih di handphone, kalau buka dulu lama ya. Putar izin di handphone dulu. Nge-lag di handphone mah. Firman kemana coba? Parah. Orang nge-lag deh. Parah Firman. Yang kedua, Mang Firman, mau kemana dulu kamu sayang? Punten dipanggil heula abdi teh. Lanjut nomor 2, nomor 2. Ini udah. Bahwa. Lanjut Mang Firman, nomor 2. Yang berikutnya. Skripsi kedua. Ini udah. Udah tampil belum yang lain? Udah. Udah, Mang. Bisa. Pena. Ada. Yang kedua, saya ngambil dari itu pindah belum sah? Itulah. Pasar kesal. Dari Andini Nuraini. Dengan judul strategi Ini kenapa ini jempe wae? Halo? Halo? Firman, Halo. Ini kenapa ini? Gak ada suaranya? Oh iya Kang, maaf Kang. Nah, itu. Dikira di Paisa tadi lihatnya. Diulangi Kang, di